Oke, record udah. Kita mulai screen share. Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Mulai. Ada barisan 1. Keluar. Ada 1, 2, 6, 24, 48, 144. 144. Gimana polanya? Yuk, makin besar. Yang E bukan, Pak. Yang apa? E. Ya, Ya. polanya gimana? Kali 2, kali 3, kali 4, terus 2, 3, 4 lagi. Oke, sip. Kali 2, kali 3. Yang terakhir kali 4 ya. Jadi Iya, Pak. X-nya 144 dikali 4. Ya, belakang 6, 576 ya. Oke. Sip. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya, silakan. 11, 15, 20, 26, 33. X. Yuk, ada yang dapat makin naik. Yang alfa bukan, Pak. Alpha, oke, polanya gimana? Tambah 4, tambah Tambah 5, 4, tambah 6, 5, 7, 8. 6, 7, 8 yang terakhir. Oke, ini beraturan ya. Jadi X-nya itu 33 ditambah 8 ya. Yep, betul, 41. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. 88. Ini tanda tanya.
Yuk, 1,5 menit. 88. 88 itu bisa 8 kali 11. Tapi 11 itu bisa didapat dari angka 12, 17, 5 nggak? Kayak nggak dapat nih ya. Berarti cari alternatif lain. Ya. 12, 8, 17, 5. Kalau ini dikurang, ini ditambah. Dapat nggak kira-kira? 12-nya dikurang 8. 17-nya ditambah 5. Ini 4. Ini 22. Nah, 88 deh. Berarti dengan pola yang sama, dapat berapa? Ini dikurang, ini ditambah. Sebelas kurang 6, 5. Dikali 9 tambah 15, 24. Ini 100, ini 20. Ya, jadi 120. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Lanjut ke nomor berikutnya. 18. Tanda tanya. Delapan belas itu 9 kali 2. Nah, dapat 2-nya dari angka yang lain gimana? Ayo, ada yang dapat? Sembilan, 18 itu 9 kali 2. Ada 3 angka nih, ada 4, 15, 30. 4, 15, sama 30. Gimana caranya supaya dapat 2? Empat kali 15? 60 ya. Ya. 4 dikali 15, ini 30. Sama-sama dibagi 15, ini 2. 4 dibagi 2, jadi 2. 9 kali 2, 18. Oke, pola yang sama. 30 di posisi ini jadi penyebut ya. Ini 42. 6 kali 14 dikali 10. Ayo dapat berapa nih? 42 itu 6 kali 7. Ini dibagi 6, ini dibagi 7. 2. 42 itu 6 kali 7. Jadi 2 kali 10 itu 20 ya. Yep, jawabannya D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. 321 MN
ditambah 14 sama dengan 440. Yang B. Bravo. Ya, Iya. bravo. Yang pertama, 14-nya ruas kiri, ruas kanan kita kurangi 14 ya. Kurangi 14, jadi 40 kurang 14 itu 26 ya. Ini tetap 321 MN. Yang ditanya 963. Nah, hubungan sama 321 berarti di kali 3 ya. Ini jadi 961 MN. 400 kali 3, 1226 dikali 3, 78 ya. Jadi jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita ke nomor berikutnya. Ya, ini gunakan yang A pangkat M sama dengan A pangkat N ya. Nanti tinggal M sama dengan N. Jadi fokus ke pangkatnya. Jadi kan semua bilangan pokoknya bisa dibuat ketiga ya. 9 itu 3 pangkat 2. Ya. Karena naik ke atas jadi negatif 2. Dikali pangkatnya 2 min X. Karena ada akar jadi per 3. Pembagian pangkatnya pengurangan ya. 27 itu 3 pangkat 3. Jadi dikurang 3. Ini sebelah kanan pangkatnya X tambah 1. Oke, tinggal dilanjutkan. Dan dapat ruas kiri, ruas kanan buat ngirain konstanta ditambah 3 nih ya. Tambah 3 ini coret, ini jadi plus 4 ya. Plus 4. 3-nya kali silang, sebelah kanan jadi 3 kali X, 3X, 3 dikali 4 plus 12 ya. Min 2 kali 2 jadi min 4. Min 2 dikali min X jadi 2X ya. Ruas kiri, ruas kanan dikurangi 2X ya, dikurangi 2X habis, ini dikurang 2X jadi tinggal X. Jadi plus 12-nya kita pindahkan sebelah kiri ya. Jadi min 14, min 4, min 12 sorry. Min 4, min 12 jadi min 16 ya. Jawabannya jadi A ya. Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui M positif. M-nya kelipatan 6. M adalah faktor dari 180. Berapa banyak kemungkinan nilai M-nya ya? Jadi yang positif kelipatan 6. Faktor dari 180. Bisa pelan-pelan. 180 1 dikali 180. Ini dikali 2, yang ini dibagi 2. Kalau 1 dikali 3, yang ini dibagi 3. Dan seterusnya ya. Dicari yang kelipatan 6. Ini kelipatan 6. Ini kelipatan 6 juga ya. 6 kali 15. Ini 6 kali 10. Yuk, cari lagi faktor berikutnya.
Kalau dikali 4, ya 2 dikali 2 jadi 4. 90 dibagi 2, 45. Tapi ini nggak ada yang kelipatan 6 ya. Kalau 5, 18 dibagi 5, 3. Sisa 3. 30 dibagi 5, 6. Nah, ini kelipatan 6. Ayo, ada yang dapat? Kalau 6, dari 3 ke 6 dikali 2, berarti 60 dibagi 2. 30. 7, nggak ada. 8, bisa nggak? 8, nggak bisa ya. 9. Dari 3 ke 9 dikali 3, berarti 60-nya dibagi 3. 20. Ini 30 kelipatan 6 juga nih. Berapa lagi? 10. 10 kali 18 ya. Kalau 12. 6 ke 12 dikali 2. Berarti 30 dibagi 2. Jadi 15. Masih ada nggak? Yang kelipatan 6 berarti 18 kelipatan 6. 12 kelipatan 6. Masih adakah? 6 juga kelipatan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 cara. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika P-nya besar 0, berarti P-nya positif. Q-nya kecil 0, berarti Q-nya negatif. Nah, mana yang selalu menghasilkan nilai positif? Ayo, mulai. Ayo, mana yang selalu positif? Ya, Pak. Apa? Berapa? Delta, Charlie. Charlie. Ya. Ya, positif, P-nya kan positif ya. Dikurang negatif ya. Ini berarti jadi positif ya. Oke, positif tambah positif pasti positif. Ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pada gambar Z banding Y tambah Z, 3 banding 5. Berarti Z-nya 3 bagian. Berarti Y-nya berapa bagian nih? 3 bagian tambah berapa jadi 5? 2 bagian ya. Ini anggap aja 3P. Ini jadi 2P ya. Cari P-nya dulu. Garis lurus itu berapa derajat ya. Cari P-nya baru dapat ntar nilai X-nya ya. Ya, berapa P-nya? Y sama Z saling berpelurus, jadi 3P tambah 2P-nya 180. P-nya 36 ya, Pak? P-nya 36. Ini P ada 5 ya, 180 dibagi 5. Ya, jadi 36. Lalu, ini kan sama nih ya, bertolak belakang. 2P sama 2X ya. Berarti X-nya kan sama ya. 2P sama dengan 2X. Berarti P-nya sama dengan X ya. Yang ditanya 3X ditambah 10. Ya. Jadi berapa? 118.
118. Oke, 3 dikali 3, 6 ditambah 10 ya. Jadi 108 ditambah 10. Oke, 118. Sip. D ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada yang tanya? Enggak. Lanjut. Ya, silakan mulai. 21 bukan, Pak? 21. Wes, keren. Gimana caranya tuh? Yang sebelah kiri diuraian nih, diurai. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat itu 100. Yang sebelah kanan diuraian juga. Bedanya di tengah aja ya, minus ya. Ini tambah Y kuadrat itu 16. Kalau kita eliminasi, ini coret ya, coret. 2 ditambah 2 jadinya ya, 4XY. Itu 100 dikurang 16, 84. Yang ditanya cuma XY. Berarti kita bagi 4 ya. 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1. Ya, sip. Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Kalau diakarin kanan kiri bisa nggak? Akar Terus kanan dia kiri, eliminasi. X tambah Y sama dengan 10. X kurang Y sama dengan 4. Tapi kan sebenarnya ada plus minus ini. Ya, kalau A kuadrat sama dengan C misalnya, A itu bisa plus atau minus C ya. Nanti variasinya bisa banyak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nanti kamu bisa dapat XY-nya. Tapi ntar variasinya jadi banyak. Ya. Oke, lanjut ya. Sip. Ya, mulai. Ini kalau koefisien X kuadrat perkalian ya. Jadi P kali Q itu 15. Ini ada P tambah Q-nya nih. Berarti kamu bisa dapat P-nya berapa, Q-nya berapa. Untuk R tinggal ini. Ini kali ini ditambah 7 kali P ya. Ada yang dapat P-nya berapa, Q-nya berapa? Boleh diurain, boleh dilogikain aja ya. 2 angka dikali hasilnya 15. Dijumlahin jadi 8. 5 sama 3 ya, Pak? Yes. 5 sama 3. Tapi ntar bisa tukar tempat ya. Artinya B-nya bisa 5 atau Q-nya yang 5. P juga bisa 3 atau Q-nya 3. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Jawabannya kan 2 kemungkinan. Kalau sekarang P-nya 5, berarti Q-nya 3. 2 dikali 3 ditambah 7 dikali 5 ya. Berarti 6 ditambah 35. Ini 41, udah pasti jawabannya yang E ya. Kalau masukin Q-nya 5, memang jadi ntar 37 kali 3. Itu dapatnya 31 ya. 10 ditambah 21. 31. Tapi begitu dapat 41, langsung kamu jawabannya E aja ya. Ada yang tanya? Oke, cukup jelas. Kita lanjut. MN-nya tidak sama dengan 0. 4M sama dengan 0,4 N. Yang ditanya N per M. Ya. Berarti M-nya turun ke bawah. Yang 0,4 pindah ke seberang ke bawah. Gitu ya.
Yuk, ada yang dapat? N per M. (0,4-nya turun ke bawah ya. 4 dibagi 0,4 ya. 4 sama 4-nya bisa coret 1 ya. Ini kan 1/10. Kalau dibuat perkalian jadi 1 dikali 10/1 ya. Jadi jawabannya 10. Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Seleksi pengurus di suatu organisasi menggunakan aturan peserta yang dapat diterima sebagai pengurus adalah mereka yang lulus tes tertulis dan tes wawancara. Harus keduanya yang lulus ya. Ada 62 peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis sebanyak 52 ya. Yang dinyatakan lulus tes wawancara 43. 2 peserta tidak mengikuti seleksi karena berhalangan. Ini bisa pakai yang himpunan ya, yang model diagram Venn. Jumlah peserta A atau yang lulus 1 tertulis T, lulus wawancara, dikurangi yang lulus keduanya, berarti yang ditanyain yang terima sebagai pengurus ya. Ditambah yang tidak lulus atau tidak ikut. Yuk, berapa? S-nya 62. Apa? Berapa? 35. 35. Sip. 35. Oke, ini 62, A-nya 52, tambah B-nya 43. Ini yang ditanyain, yang nggak ikut 2 ya. 62 kurang 52 ini 10 nih ya, 10. Oke, 43 ditambah 2, 35 ya. Min X-nya pindah ke kiri. Ini 45 kan, 42 tambah 2 itu 45. Nah, 10-nya pindah kanan, jadi min 10 ya. Ya, 35. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Hadi dalam waktu 30 hari. Pak Sodikin menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama, berapa waktu yang diperlukan? Yuk, 10 detik. Kamu bisa pakai yang 1 kali waktu gabungan, itu sama dengan 1 per A ditambah 1 per B ya. Atau langsung waktu gabungan A kali B dibagi A tambah B ya. Yuk, ada yang udah dapat? Ayo, D. ayo. Apa? D. 12. Delta apa Bravo? 12 ya? Oke. A-nya 30, B-nya 20. Ini 30 ditambah 12 ya. 30 tambah 20. Semuanya atas bawah, semuanya kelipatan 10. Kita bagi 10 aja ya. 0, 0, 0 ya. Jadi yang di atas 30 kali 2, 60. Penyebutnya 3 tambah 2, 5. Ya. 60 dibagi 5 jadi 12. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Perbaikan sebuah jembatan diperkirakan dapat dikerjakan oleh 32 pekerja selama 18 hari. Ya, 18 hari oleh 32 pekerja. Terus berhubung musim hujan,
Bertiba jembatannya harus selesai 6 hari lebih cepat. 6 hari lebih cepat berarti harus selesai 18 kurang 6, harus selesai 12 hari ya. Nah, banyak pekerja yang perlu ditambahkan itu berapa ya? Yang perlu ditambahkan ya. Ini tambahannya berapa nih? Perbandingan terbalik. Ya. Jadi ini dikali dibagi gini ya. Kalau berbanding lurus, itu dikali ini dibagi. Ya, udah dapat? 16, Pak. 16. Ya, boleh Pak yang perbandingan yang pakai ini ya. Atau ini disederhanain. Jadi sama-sama dibagi 6, ini 3, ini 2. Dari sini ke sini, ini dikali 2 ke 3, 2 kali 16 ya. Ini juga harus kali 16. 3 kali 16, 48. Nah, tambahannya berarti 48 dikurangi 32, 16 ya. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Daerah yang diarsir pada gambar. Nah, yang di depan semua sama nih kan. A gabung B gabung C ya. Kalau A gabung B gabung C, harusnya ini juga ikut nih ya. Karena ini tidak diarsir, berarti yang sebelah kanan ini kamu cari nih yang mana nih? Operasinya. Ayo. Yang D bukan, Pak. Bravo apa delta? Delta. Delta. Sip. Ya, ini kan kurang itu berarti tanpa ya. Tanpa A irisan B. Nah, ini nih A irisan B ya. Satu lagi B irisan C. Iya, betul ya. Jadi tanpa A irisan B dan atau digabung B irisan C. Ya, betul. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika mempunyai sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang, ukurannya 25 dikali 18. Jika sekeliling pekarangan diberi pagar batu bata, setiap meter memerlukan bata 80 batu bata ya. Banyak batu bata yang diperlukan. Setiap meter butuh 80 batu bata. Berarti kita cari keliling dulu ya. Oke, dan dapat? Yang A, Pak. Alfa. Oke, keliling persegi panjang itu apa? 2 dikali panjang tambah lebar ya. 25 ditambah 18. Lalu hasilnya tadi dikali 80 batu bata ya. 25 tambah 18 itu 43 ya. 43-nya kita kali 2. Jadi 86 dikali 80. 8 kali 8, 80 kali 80, 6.400 ya, 64. Ditambah 6 kali 80, 480. Jadi total kebutuhan batu batanya 6.880. Sip. Ada yang kurang jelas? Oke. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Fx-nya fungsi linear. Ada F-2, 2, F4-nya 5.
Ya, linear tuh bisa mx plus n, ax tambah b, boleh. Ditanya fx-nya nih ya, cari a-nya berapa, cari b-nya berapa. Dapat apa? Ada yang pakai substitusi langsung ke jawaban, boleh ya. Ada juga yang dimasukin x-nya ke fungsi x ya. Ini substitusi ke jawaban. Ada substitusi ke fungsi. Ayo, udah dapat? Ayo, ayo. Yang D, Pak. Domba. Kamu diapain? Pakai yang mana caranya? Tinggal masukin Masukin ke terus jawaban. Ke jawaban apa ke fungsi? ke jawaban. Ke jawaban, boleh ya. Atau kita cari nih, cari cara lain nih. Kita cari koefisiennya ya. Cari A-nya. Cari A-nya tuh 5 dikurang 2, itu 3. 4 dikurang min 2, itu 6 ya. Berarti A-nya adalah 3/6. 3/6 atau setengah ya. Jadi jawabannya kalau enggak D, E ya. Kita masukin salah satu aja, boleh. Mana yang positif deh kalau enggak ya. Yang positif ini 4 ya. Setengah dikali 4 itu 2. Ya kan? Setengah kali 4, 2. 2 ditambah 3 jadi 5. Ya kan? D. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Ada parkir, ada 68 kendaraan. Ada motor, ada mobil ya. Jika dihitung rodanya, ada 160. Jadi bikin dua persamaan, ini SPLDV ya. Jumlah kendaraan persamaannya sama jumlah roda. Untuk menghitung jumlah motor dan mobil ya. XD motor ya. Biar nggak sama-sama M. Y-nya mobil. Yuk. Ini pada ngitungan nih. Udah hampir 2 menit. Jumlah kendaraan. Yang alfa, Pak. Berapa? Hah? Yang 92.000. Yoi.
Jumlah kendaraannya kan berarti X tambah Y itu ada berapa tadi? 68 ya. Jumlah roda, motor kan 2. Rodanya 2 kali jumlah motor. Mobilnya 4 dikali jumlah mobil. Ada 160 ya. Ini kelipatan 2 nih, yang kedua dibagi 2 aja ya. X ditambah 2Y sama dengan 80. Yang ini lebih besar, berarti kita kurangin yang paling atas ya. X-nya habis, 2Y dikurang Y jadi Y. 80 dikurang 68 jadi 12. Nah, berapa X-nya? Tinggal 68 kurang 12 ya, dari persamaan pertama. Jadi X-nya adalah 6 dikurang 15, 8 kurang 2, jadi 6 ya. Parkir mobil 3.000, ini dikali 3, jadi 36. Yang motor kan 1.000 ya, dikali 1. Tinggal kita jumlahkan, maka total pendapatannya 92.000 ya. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya. Ditanya ROQ yang sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Cari nilai X-nya baru disubstitusi. Yuk, berapa? Dua kali 2X, ini 4X ya. Ruas kiri, ruas kanan kita kurangi 4X. Ini jadi tinggal X ya. Min 36 pindah ruas. Jadi X-nya 36 ya. Yang ditanya adalah sudut ROQ, sudut pusatnya ya. Boleh langsung substitusi ya. Atau di kali ini juga boleh nih. Sudut pusatnya 2 kali X, 2 kali 36, 72 ya. Tinggal sudut pusat dikali 72 kali 72 aja ya. Sudut pusat ROQ. Jadi 2 dikali 72. 144 ya. Atau dimasukin ke 5X ini boleh ya. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Diketahui jajar genjang PQRS, koordinat PQS. Ditanya, ini PQ, salah nih. Ditanya koordinat titik R ya. Ini R mestinya. PQRS ya. PQRS. Yuk. Koordinat P sama Q, Y-nya sama ya. Koordinat R sama S, Y-nya juga sama. Nah, ini tinggal cari X-nya nih. X-nya berapa ya? Berapa, 4. Dari P ke Q, lihat X yang selisihnya berapa nih? Ini min 3 sama 4. Jaraknya 4 dikurang min 3, 7 ya. Kalau X-nya kan 0 ya. Berarti tinggal tambahin 7 aja ya. 0 tambah 7, 7. B jawabannya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Sudut RPQ. Berarti yang ditanyain ya. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Tinggal kamu tambahin semua ya. 9 tambah 2 tambah 5 jadi 16X. Min 3 ditambah 7 itu plus 4 sorry. Ini jadi 180.
kita kurangi 4 ya, jadi 176. Berarti X-nya 176 dibagi 16. 17 bagi 16 itu 1, sisa 1. 16 bagi 16, 1. Yang ditanya ini ya, 5X. Berarti sudut RPQ 5 dikali 11. Jadi 55. Yang bit D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan mulai. Lima kali putaran. Jaraknya berarti ini lingkaran. 5 kali keliling lingkaran ya. Ya, ada yang dapat? Keliling lingkaran PD ya. Udah dapat? Dapat mau? Delta bukan, Pak. Delta, sip. PD, Pi-nya 22/7, diameter 56 ya. 56 bagi 7, 8. Yang ini 110 ya. 110 dikali 8, 880. Yep. Mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Segitiga ABC sama segitiga ADF itu kongruen ya. Kongruen berarti sama dan sebangun. AC-nya 17, DF-nya 15. AC ini ya. Ini 17. DF itu sama juga AD ya. DF karena kongruen. DF itu sama dengan AD itu 15. Nah, pakai triple Pythagoras nih kalau ada 17, ada 15. Berarti ini yang terpendeknya 8 ya. Yang ditanya DE. DE ini X. Nanti perbandingannya pasti sama ya. Segitiga kecil sama segitiga besar, perbandingan sisinya sama. Ini sisi miring yang ditanya ini. X yang ditanya. Apa dulu yang dicari? AB tadi berapa AB? AB-nya 8, Pak. Yap, AB 8. Berarti kalau BD-nya berapa? Kan ini miring. Ini bukan AD, ini salah nih. DF itu sama BD-nya dengan 9 ya, Pak? Yoi, BD 9 ya. Karena AD itu miring sama dengan AC ya. Itu 17. Ini 9, oke. Nah, ini 9 tuh sisi panjang berarti yang di sini ya. Ini kan perbandingan lurus ya. Perbandingan lurus. Berapa X-nya? X boleh dari kiri ke kanan kali 17/15 atau dari atas ke bawah dikali 9/15 boleh ya. X mau kemana? Kiri kanan atau kanan atas bawah sama aja ya. 9/15 dikali 17 ya. Sama-sama dibagi 3. Ini 3, ini 5. 3 kali 17, 51/5.
5. Karena ini minta desimal, ya. Kita kali 2/2 aja ya. 51 kali 2, 102. Dibagi 10, berarti kasih koma aja ya. Satu angka di belakang koma. 10,2. D, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini, ya. Kamu boleh cari konstantanya aja dulu ya. Konstanta itu angka di depan. Pangkat dipangkatin dikali, ya. 4 pangkat min 3 dikali min 3 jadi 9. Yang bawah, 8 pangkat 2 dikali 2 pangkatnya ya. Jadi 2 kali 2, 4. Nah, ini kan bilangan pokoknya belum sama. Bikin 2 pangkat aja ya. 2 pangkatnya. 4 itu 2 pangkat 2. 2 kali 9, 18. Yang 8 itu 2 pangkat 3. 3 kali 4, 12. Nah, ntar lanjutin ya. Terus huruf A aja, yang nggak usah semuanya. A. Yang atas, A-nya 3 kali min 3. A pangkat min 9. Yang bawah, min 4 kali 2. Ya, ada yang dapat? (18 kurang 12 jadi 6 ya. 2 pangkat 6 sama juga 2 pangkat 3 kali 2 atau 8 pangkat 2. Berarti 64. Nah, 64 berarti bisa A atau E ya. Tinggal lihat A-nya. A-nya lebih besar pangkat di atas apa di bawah? Halo? Di bawah, Pangkat Pak. di atas. Bawah. Iya, berarti seper A ya. Jadi yang A-nya ada di bawah. A jawabannya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada persegi panjang ABCD. AB-nya 12. Berarti yang bawah itu 12. AD-nya 14. Ini 14. Persegi panjang berarti saling siku-siku ya. Saling tegak lurus antara sisi-sisi di sebelahnya. DE-nya 13. Nah, ini kan AB sama dengan CD ya. Yang ditanya AE. Ini nih, X. Ayo pakai Pythagoras. Triple Pythagoras. CE berapa CE? CE 5. Ya, 5, 12, 13. Oke, kalau CE-nya 5, BE-nya berarti berapa? 9. Ya, 14 kurang 5 itu jadi 9. Berarti X-nya berapa kalau 9, 12? 15. Yoi. 3, 4, 5. Kalau kita kali 3, 9, 12, 15 ya. Berarti X-nya 15. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah organisasi mempunyai 8 orang pengurus inti. Dari pengurus inti tersebut akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti dipilih tiga orang pengurus inti ya. Lalu banyak hasil pemilihan yang mungkin. Nah, pakai cara apa nih? Kombinasi apa permutasi? Oke, kombinasi apa permutasi? Ini memperhatikan urutan nggak? Permutasi ya, Pak? Ya, permutasi ya. Permutasi 3 dari 8 ya. Kalau permutasi 3 dari 8 berarti 3 terakhir gitu aja ya. 8 dikali 7 kali 6. Nah, kalau kombinasi, gimana caranya milih 3 orang dari 8 orang? Itu pakai kombinasi ya. 3 dari 8. 3 terakhir dibagi 3 awal ya.
3 kali 2. 3 kali 2. Coret-coret 56. Ini 56 kali 6, belakangnya 6 juga ya. 300-an ya, 50-an. Jadi jawabannya ini 6 dong. Jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 20 kartu yang diberi nomor 1 sampai 20 ya. Ini S-nya ya. Terus sebuah kartu diambil secara acak. Peluang terambil kartu bernomor kurang dari 13 atau bernomor kelipatan 3 ya. Yang pertama yang A itu kurang dari 13. Berarti 1 sampai 12 ya. Ini ada 12. Ada 12. Yang B-nya kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Berarti NB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Berarti kalau tanya pakai atau berarti peluang A ditambah peluang B. Peluang B dikurang yang irisannya ya. Peluang A irisan B. Ini kan semua S-nya sampelnya 20 ya. Berarti digabung aja per 20 ya. Your internet is unstable. Halo tes, suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Peluang A-nya tadi ada 12 ya. 12 ditambah peluang B-nya ada 6 ya. Irisannya ada berapa irisannya? Yang anggota A juga anggota B ada berapa? Halo? 3 ada di A, 6 ada di A, 9 ada di A, 12 ada di A. 15 ada di A nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. 15 sama 18 nggak ada. Berarti irisannya 4 ya. 6 kurang 4, 2. 2 tambah 12. Jadi 14 per 20. Disederhanain jadi dibagi 2 ya. 7 per 10. Yang C. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Apa gimana nih? Oke, seperti biasa ntar kalau ada yang mau link video rekaman ini, tinggal PM saya WA ya. Langsung saya kirim setelah selesai saya convert. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X, Y, Z merupakan bilangan real. Persamaannya 2X tambah Y min 5Z sama dengan 20. Berarti ini ada 3 variabel ya. Ditanya berapakah nilai Y? Nah, Y yang ditanyain. 2 variabel lain mesti tahu nilainya nih ya. Yang pertama, manakah lebih kok tambah ini enggak, bukan ini ya. Ini yang ditanya berapakah nilai Y doang ya. Ini enggak ada nih. Berapakah nilai Y ya? Yang pertama, X-nya sama dengan 3. Udah bisa ngitung belum Y-nya? Belum. Belum ya. Masih ada 2 variabel kan? Iya. Ini nggak cukup. 1 nggak cukup. Nggak cukup. Kalau yang kedua, 2 saja bisa nggak? Bisa ngitung Y-nya nggak? Bisa. Bisa. Oke, coba. Bisa nggak nih? X. Bisa. Bisa apa nggak bisa? 5Z sama dengan 20. Ini kan X tambah 3Z-nya sama dengan 6. Kalau kita ubah, jadi X-nya sama dengan 6 dikurang 3Z ya. X-nya kita ganti. 2 dikali 6 min 3Z. Plus Y min 5Z. 20. Udah bisa belum ngitung Y-nya? Belum, Pak, harus bareng-bareng. Iya, masih 2 variabel ya. Ini masih belum cukup karena masih 2 variabel. Tapi kalau digabung gimana? Digabung bisa nggak?
Bisa. Iya, karena dua variabel ada dua persamaan jadi cukup ya. Jadi jawabannya apa? Yang C ya. Oke, lanjut. Ada yang tanya ini? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata berat badan 4 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat badan 80 kg digantikan oleh berat badan orang baru. Ini ada 4 orang nih, si A, B, C, D ya. Terus misalnya D-nya 80 nih beratnya. Ini diganti nih ya. Diganti sama E deh gitu ya. Diganti sama E. Kalau diganti sama E beratnya jadi rata-ratanya jadi nambah 2 kilo. Nah, P-nya adalah berat badan orang baru, berat si E ya, P-nya. Gimana caranya? P itu tinggal tambahin aja 80 ditambah 4 orang kan? 4 orang dikali 2. Nah, udah deh, tinggal bandingin P sama Q-nya. Dapat apa? Jadi P-nya 80 tambah 8 ya. 88. Si Q-nya tadi diketahui di soal 90 ya. Berarti lebih kecil ya. P lebih kecil dari Q atau Q-nya lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Nggak, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X anggota R atau rasional ya, X-nya tidak sama dengan 2, X juga tidak sama dengan 3. Nah, mana yang hubungan antara P dan Q? Ini tinggal kamu faktorin pembilangnya ya. Yuk. Ini X min 2. Berarti ini ada unsur X min 2 juga ya. Yang Q-nya X min 3. Berarti ada unsur X min 3 juga. Ya, hubungannya apa nih? Yang sebelah kiri apa? Ayo. Ini lebih besar dari P. Q-nya lebih besar dari P? Iya. Yang ini apa nih di atas ini? Yang di P? Itu X X plus 3. X plus 3. Iya. Yang sebelah kanan? X plus 4. Oke, ini min 3-nya coret, ini min 2-nya coret ya. Sama-sama punya X, X-nya boleh dicoret ya. Jadi tinggal 3 sama 4. Ini lebih kecil ya. Oke, betul. Q-nya lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika A per 3 lebih terletak di sebelah kiri 7 per B. Kalau di garis bilangan sebelah kiri berarti lebih kecil ya. A per 3 itu lebih kecil dari 7 per B. Mana hubungan antara P dan Q? P-nya AB, Q-nya 25. Karena nggak sama dengan 0, kamu bisa kali silang ya. Yuk, hubungannya apa? Bravo ya, Pak. Bravo. Kali silang, ya kali silang AB. Ini 3 kali 7. 3 kali 7, 21 aja ya. Ini kecil dari 21. Berarti kan lebih besar yang Q, betul ya? Oke, bravo ya. Q-nya lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Luas permukaan kubus 864. Terus hubungan P-nya volume kubus. Luas permukaan kubus apa sih rumusnya? 6S kuadrat ya, Pak? Ya, 6S kuadrat. 6S kuadrat itu 864. Kalau rumus volume? S pangkat. Ya, S pangkat 3, betul. Kita cari ini sama-sama bisa dibagi 6 ya. Bisa dibagi 6, berarti S kuadratnya. 8 dibagi 6, 1 ya. Sisa 2. 26 dibagi 6, 4 ya. 24, sisa 2 juga. 24 dibagi 6,
jadi 4. Berapa yang dikuadratin jadi 144? 12. 12. Oke, berarti volumenya berapa tuh si P-nya? 12 pangkat 3 berapa? 1728. Nah, tuh, kalau nggak teliti ntar 1628 ya. Jadi jawabannya yang mana yang benar? Alfa. Alpha. Oke, P-nya lebih besar dari Q. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah garis memiliki gradien min 3 melalui titik min 1,4. Nah, titik-titik yang melalui garis itu gimana? Ya, ini kan garis Y sama dengan MX plus N. Ya, kamu substitusi langsung aja. Ya, Y-nya 4. Nah, 4. M-nya ini min 3, ya kan? N-nya min 1. Jadi min 3 dikali min 1 gitu kan, ditambah N. Min 3 kali min 1? 3. 3 ditambah berapa jadi 4? Berarti N-nya 1. Berarti persamaan garisnya adalah Y-nya min 3. Min 3X ditambah 1. Nah, tinggal dicek. 1, 2, 3, 4-nya. Satunya melalui nggak? Memenuhi nggak? Y-nya 2. X-nya 0. Ini betul nggak? Enggak. Salah ya? 1 salah, Salah. 3 salah. Yang kedua, dimasukin Y-nya 7. X-nya min 2. Min 3 dikali min 2. Berarti 6 ya. Ditambah 1. Betul nggak? Betul. Betul. Berarti 2 benar, 4 pasti benar ya. Jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, persamaan garis yang tegak lurus dengan ini. Ayo. 5 detik. Ayo, udah yang dapat? Ini kalau tegak lurus, gimana kalau tegak lurus? Koefisien X dan Y-nya gimana? Ayo, satu soal lagi. Kalau tegak lurus? Kalau tegak lurus, ayo gimana? M1 kali M2 sama dengan M1 ya, Pak? Ya boleh. Ya, ini cara sekolah nih kan. M2 sama dengan min 1 M1 ya. Ini cara sekolah, cara lama nih ya. Maksudnya lama ngerjainnya. Kalau langsung aja kalau tegak lurus, koefisien X sama Y tukar tempat ya. X 2Y. Ya, tadi kan 2 nih pindah ke Y ya. Ini 1 pindah ke X. Kalau sini tandanya beda, tegak lurus tandanya sama. Ini kan beda nih, 1 plus 1 min. Tegak lurus jadi sama-sama plus ya. Nggak mungkin beda kalau tegak lurus. Ini udah pasti salah. 2, 3 salah pasti jawabannya 4 gitu. Ada yang tanya biar paham. Kalau yang nggak jelas tanya, ayo. Bingung, Pak. Misalnya gini lagi ya. 3X ditambah 5Y ya. Ini bla-bla konstantanya bebas. Sekarang sejajar ya. Kalau sejajar itu koefisiennya sama atau kelipatannya. Sama berarti kan sama-sama 3X plus 5Y ya. Sampai sini paham nggak? Ini sejajar ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Atau kelipatannya, misalnya kali 2, 6X plus 10Y. Sampai sini dulu ada yang kurang jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, kalau tegak lurus, ya tegak lurus, koefisien X sama koefisien Y-nya tukar tempat. Tukar tempat ya. 5Y jadi pindah ke X. Jadi 5X, 3Y.
Sampai sini ada yang kurang jelas? Koefisien X-nya sama Y-nya tukar tempat, ya. Lalu, tandanya, kalau tegak lurus, awalnya kalau misalnya tandanya sama, ini kan sama-sama plus. Kalau tegak lurus jadi beda, 1 plus 1 min, ya. Minnya bisa di Y, bisa di X. Pokoknya jadi beda. Kalau awalnya beda, kayak yang soal tadi, misalnya 4X min Y, misalnya gitu, yang tegak lurus, ini tandanya sama, beda nih, jadi sama. Koefisien untuk tempat, X, 4Y. Jadi sama-sama plus atau sama-sama min. Atau kelipatannya dikali 2, misalnya 2X tambah 8Y. Ayo, kalau belum jelas tanya, biar gampang. Jadi nggak kelamaan kalau ngerjain pakai rumus yang ini. Silakan, tanyain apa di sini. Jadi kalau tegak lurus, dia tandanya selalu berubah ya, Pak? Selalu berubah, ya. Kalau tegak lurus, awalnya sama jadi beda. Kalau awalnya beda, jadi sama gitu. Paham nggak? Paham. Kalau tegak lurus ya. Atau kelipatannya ntar angkanya ya. Kayak tadi kan ini 1, 2 nih kan. Tapi kelipatannya jadi 3X, 6Y itu boleh. Apalagi? Ini kalau paham jadi bonus ya. Sebentar. Tapi kalau nggak paham jadi lama. Ada lagi yang tanya ini? Kalau nggak ada yang tanya berarti dianggap paham nih. Oke. Cukup. Ntar kalau ada yang nggak ngerti, kamu boleh PM saya ya. Iya, Pak. Kenapa, Tri? Enggak, Pak. Saya nggak iyain. Oh iya. Oke. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh PM ke saya ya. Saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.